Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, nama program ini Kamu Hebat karena kamu adalah orang-orang yang hebat. Mungkin orang tua saudara marah dan bilang bodoh banget sih. Mungkin suami saudara bilang sama saudara, kamu tuh istri ada otak gak sih? Mungkin istri-istri sedang bilang sama suaminya, saya nyesel menikah sama suami seperti kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, makian, bentakan, kekerasan, kekasaran hari-hari ini sudah ada di mana-mana. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus menatap kita dan berkata, aku mengasihi engkau. Itu sebabnya Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena itu hari ini izinkan saya kembali mengingatkan saudara, kamu hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini bersama dengan saya adalah seorang hamba Tuhan yang hebat, yang melayani dari cukup lama. Saya waktu itu, saya ingat betul, saya masih masa-masa SMA, saya masih masa-masa kuliah, dan beliau sudah lewat puji-pujiannya. Bahkan beliau mulai awalnya dalam pelayanan puji-pujian, main pujian dengan luar biasa. Kemudian Tuhan percayakan gereja, dan ada satu yang saya perhatikan, bahwa beliau dalam pelayanannya dipimpin dengan visi yang luar biasa. Dan benar kata Alkitab, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Without vision, my people perish. Tanpa visi, umatku binasa. Paulus bilang, kalau aku petinju, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tapi aku melatih diriku dan menguasai seluruhnya. Hari ini bersama dengan saya ada Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko. Mari kita jumpai. Haleluya. Pak Niko, puji Tuhan. Senang berjumpa dalam program Kamu Hebat ini. Dan kita memberkati setiap pemirsa supaya menjadi orang hebat. Nah, Pak Niko, saya pelajari bahwa dalam pelayanan Pak Niko lebih ke arah visi. Karena saya pernah dengar ada unity, saya pernah dengar penuaian penuaian berlaksa-laksa. Saya pernah dengar ada masanya tentang apa itu namanya kesembuhan ilahi. Dan mungkin salah satu yang hari ini banyak Bapak bicarakan, yaitu tentang Pentakosta ketiga. Nah, bagaimana tentang pelayanan dengan visi ini, Pak Niko? Ya, jadi itu sebetulnya Pentakosta ketiga itu dimulai dari tahun 2009. Ya, enggak kan, pertama kan pelayanan Pak Niko saya banyak dengar pemulihan puji-pujian kan. Ya. Nah, lalu kemudian tentang penuaian jiwa-jiwa kan. Nah, bagaimana itu tentang visi-visi ini sebelum kita masuk ke Pentakosta ketiga? Nah, jadi memang Tuhan tuh memberikan kepada saya visi-visi seperti itu. Iya. Jadi, wah, banyak sekali visi yang tadi disebutkan. Iya. Jadi itu yang Tuhan kalau bicara sama saya nggak ngerti. Iya. Tapi saya percaya. Amin. Karena saya percaya, maka saya berkata-kata. Seperti Rasul Paulus berkata. Jadi mulainya Tuhan bicara, saya nggak ngerti. Karena meskipun saya nggak ngerti, karena saya percaya, saya berkata-kata. Dan karena berkata-kata akhirnya menuai hasilnya. Nah, mungkin ada 3 yang paling fenomenal. Ada 4 yang paling fenomenal. Yang pertama puji-pujian. Karena kita tahu bahwa memang waktu itu pujian penyembahan nggak terkenal kan di Indonesia kan. Betul. Pokoknya lagu himne gitu kebanyakan kan, lalu mulai puji-pujian. Lalu yang kedua saya pikir penuaian berlaksa-laksa. Ya kan, dan kita lihat gereja-gereja memang bertumbuh luar biasa. Lalu selanjutnya unity. Ya kan, Pak Niko banyak bicara tentang unity, ya kan. Lalu yang keempat ini adalah yang mungkin buat banyak orang gatal telinganya kalau denger, ya kan. Apa sih ini? Kok Pentakosta ketiga, ya kan. Nah, kadang-kala gini, kita cuma dengar sepotong, lalu kita ngomongnya berbual-bual. Jadi akhirnya jadi ngaco, saudara-saudara. Karena itu lebih baik kita tanya sama orang yang mendapat visi dari Tuhan tentang Pentakosta ketiga. Nah, sekarang kita bicara tentang Pentakosta ketiga. Bagaimana ini, Pak Niko? Jadi saya tahun 2009 tuh Tuhan berbicara pada saya dari Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Jadi ini benar-benar bukan dari program Pak Niko. Bukan Pak Niko memprogramkan, saya mau canangkan Pentakosta ketiga. Bukan. Jadi kan banyak orang bilangnya begitu. Ini ya ide-idenya Pak Niko. Jadi ini ceritanya kayak gini. Jadi waktu datang, aku datang segera. Wah, waktu itu kan kita sudah. Apa ini lagi doa atau lagi? Ya, jadi waktu doa, jadi tiba-tiba Tuhan berbicara seperti itu kepada saya. Ya. Aku datang segera. Saya tanya, Tuhan, dengan gemetar, karena ini tidak biasanya Tuhan ngomong seperti itu kepada saya. Apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang harus kami kerjakan? Ya. Itu kira-kira 6 bulan baru dijawab. Ya. Aku akan mencurahkan rohku. Ya. Aku akan mencurahkan rohku
pada saat aku mencurahkan rohku akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Jadi semua kembali kepada firman, kembali kepada firman. Ya. Jadi ada 3 tanda. Sesuai dengan ayat 28 29, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Ayat 30 dan 31-nya berkata, mujizat akan terjadi luar biasa. Amin. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Tapi yang ketiga, goncangan akan terjadi luar biasa. Jadi mulai orang dipakai, mujizat dan goncangan. Ini 3 hal. Dan semua dasarnya adalah firman Tuhan. Ya. Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ya. Karena 3 tanda ini, maka ayat 32 yang terjadi. Akan banyak orang yang berseru pada nama Tuhan, dan mereka yang berseru pada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi Tuhan berbicara tentang itu. Aku akan mencurahkan rohku. Nah, kira-kira tahun 2013, Tuhan tuh mulai berbicara pada saya. Ya. Yang aku maksudkan selama ini dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Jadi selanjutnya ada, jadi mulai dari sepotong-sepotong penjelasan itu. Ya. Jadi ini sepotong-sepotong dan merupakan kayak pasal-pasal. Saya terus, Tuhan, Pentakosta ketiga, saya nggak ngerti apa itu Pentakosta ketiga. Ini kira-kira tahun berapa? 2013. Setelah 2013 baru ngomong ini. Ya. Jadi di situ saya sekali lagi saya tidak ngerti, tapi saya percaya Tuhan ngomong. Karena itu saya berkata-kata. Karena itu berkata-kata. Itu saya lakukan sejak awal perjalanan dari pelayanan saya. Saya ngomong terus itu. Wah, itu mulai rame orang. Saya ingat itu waktu Pak Niko mau masuk kota Jakarta. Karena saya melihat ada lawatan Tuhan di Jakarta. Kita akan bangun gereja. Waktu itu sama sekali belum ada gereja tuh. Jadi maksudnya tidak banyak orang yang nanam gereja. Saya waktu itu masih kuliah tingkat berapa, saudara-saudara? Kuliah teologi waktu itu. Nah kita lihat, wih, Pak Niko dari Surabaya, kan kita pikirkan gitu, kota Jakarta, Surabaya. Oh, pokoknya akan ada lawatan Tuhan di Jakarta. Karena itu kita harus siapkan wadahnya. Kalau saya nggak salah begitu kira-kira. Dan kemudian Tuhan mulai bekerja luar biasa waktu itu kan. Iya. Jadi memang selalu kayak gitu. Jadi karena ini sesuatu yang baru, yang banyak menuai kecaman itu ya pasti saya. Itu mulai nanam gereja kan. Saya juga nggak ngerti. Saya pikir wah dengan sukacita nanam gereja. Nggak tahunya banyak orang yang artinya terkena dampaknya. Tapi penuaian jiwanya juga jelas. Tapi puji Tuhan kalau sekarang gereja mana yang tidak menanam gereja? Luar biasa. Banyak sekarang. Satu gereja lokal punya 5 gereja. Dulu nggak ada. Nah, itu seperti itu juga yang untuk Pentakosta ketiga 2013. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi setelah mulai ada suara Tuhan berkata Pentakosta ketiga? Saya memperkatakan. Dan belum ngerti. Jadi ini apa? Terus tiba-tiba itu Tuhan kasih tahu pada saya. Yang aku maksudkan Pentakosta pertamanya itu di Yerusalem, di kamar loteng. 2000 tahun yang lalu. Kisah Rasul 2. Dan yang kedua itu adalah yang terjadi di Azusa Street. Gerakan bersama William Seymour itu ya. Dan William Seymour di situ bernubuat kan tahun 1909. Bahwa 100 tahun ke depan. Jadi berarti hari-hari ini. Dan minta maaf, 1906 itu bukan hanya ada kegerakan Azusa Street, tapi mulai tumbuh gereja-gereja Pantekosta kan, gereja-gereja istilahnya gereja-gereja pertobatan lah, gereja-gereja memperkerjakan kuasa atau memberikan keleluasan pada kuasa Roh Kudus bekerja kan. Jadi 1906 itu artinya menghasilkan gerakan pencurahan Roh Kudus itu menghasilkan gereja-gereja Pantekosta sekarang ini. Di tahun berapa ya? 1911 kira-kira ya. Selama 25 tahun gerakan itu. Dan artinya yang karena di Amerika dan Eropa banyak gereja-gereja gedungnya bagus tapi mati, orang-orangnya makin kurang kan. Semenjak tahun ini baru mulai bangkit lagi. Bangkit lagi. Luar biasa. Nah, lalu apa yang Pak Niko rasa tentang Pentakosta ketiga ini? Karena ada banyak orang berkata, aduh,
doktrin apa lagi ini yang terjadi ya kan? Lalu sebagian mempersoalkan kenapa 3, kenapa nggak 7. Nah, tapi tadi Pak Niko bilang persoalannya saya nggak mau tahu hitungan berapa, bukan saya yang hitung. Nah, Tuhan ingatkan saya ini kegerakan Pentakosta ketiga. Tuhan memberikan nama itu pada saya, ini Pentakosta ketiga. Dan ini bukan doktrin baru, tapi ini kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan ya. Kegerakan pencurahan Roh Kudus. Luar biasa. Tadi yang saya katakan William Seymour itu mendapatkan 100 tahun ke depan, berarti sekarang Roh Kudus akan dicurahkan luar biasa, melebihi dari Azusa. Dan Pak Niko dapatnya bukan sebelumnya kan? Justru itu. Justru setelah dengar dari Tuhan Pentakosta ketiga baru. Saya dengar Pentakosta ketiga dulu, baru tahu kalau itu William Seymour itu bernubuat. Luar biasa. Jadi bukan saya tahu dari William Seymour dulu. Jadi Tuhan ngomong ke saya dulu tentang ini, baru saya tahu, oh ini ternyata Tuhan sudah ngomong ke William Seymour nih. Iya. Jadi tahun 1909 itu. Iya, luar biasa. Di situ. Di situ saya mulai perkatakan Pentakosta ketiga, Pentakosta. Tanggapannya orang macam-macam dah. Tapi waktu itu tidak terlalu seperti sekarang. Masih orang-orang mungkin ya, malah ini di forum-forum internasional saya ngomong. Mereka juga diem. Apa ini? Nah, kemudian saya tanya, Tuhan, kalau boleh kasih gambaran Tuhan, Pentakosta ketiga untuk Indonesia ini gimana? Itu tahun 2013. Tuhan baru jawab tahun 2017. Seorang hamba Tuhan dari Australia, Melbourne, dari Planet Seeker, yang namanya Russell Evan, dia dikasih penglihatan tentang Indonesia. Dia lihat api Roh Kudus sedang turun di Indonesia luar biasa. Kemudian dia melihat ada awan-awan seperti ditiup angin. Saya percaya itu awan kemuliaan Tuhan keluar dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Dan dia melihat jutaan anak-anak muda yang berkobar dalam api Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan melayani bangsa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wah, luar biasa. Pak Niko, saya khawatir banyak pendeta-pendeta Indonesia tidak bisa terima penglihatan ini, karena mungkin mereka punya yang orang Belanda bilang Minderwaardigheid kompleks. Masa sih dari Indonesia akan ke bangsa-bangsa? Ya kan? Kadang-kadang persoalannya begitu. Kadang-kadang kita pikir, oh kalau dari Amerika, amin akan terjadi, ya kan? Kalau dari Eropa, amin akan terjadi. Kalau dari Amerika Latin, amin akan terjadi. Indonesia enggak kali. Kasih dalam Tuhan. Saya setuju dengan Pak Niko, karena kalau Tuhan bicara pasti benar dan pasti ada tanda-tandanya dan pasti akan dibuktikan, karena nubuatan itu akan terlihat benar ketika terbukti. Dan saya dengar Pak Niko ada banyak berbicara kemudian di forum-forum internasional dan orang-orang menerima dengan luar biasa. Bahkan bukan hanya jemaat-jemaat awam, tapi pemimpin-pemimpinnya. Boleh Pak Niko kasih kesaksian tentang itu? Saya dengar sampai di Amerika, di Brasil. Jadi saya kan di Israel juga kan? Oh iya, Israel. Saya kan terhisap dalam apa yang disebut dengan Empower 21. Itu semua gerakan ada di 5 benua. Wow. Dan itu memang yang pertama kali saya bicara justru di sana. Dan itu yang jadi Willie Wilson sebagai ketuanya, itu sangat yakin, percaya ini benar. Amin. Ini benar. Itu ketua daripada COG Church of God sampai sekarang, Church of God menerima dengan pengertian ini benar. Luar biasa. Jadi orang Robert University, Pak Niko berbicara dan tim pelayanan Pak Niko yang memimpin puji-pujian dan lain-lain, dan sementara mereka menerima. Ini salah satu bukti bahwa kegerakan ini terjadi. Luar biasa. Bener. Dan baru-baru ini saya diundang ke Brasil juga hal yang sama. Jadi sudah melanda sampai Eropa, Brasil, lalu Israel, lalu Amerika, beberapa negara bagian. Wah, bagaimana di Brasil? Brasil, waduh, luar biasa. Itu waktu saya diundang untuk ke sana oleh Daniel Kolenda waktu itu, penggantinya Reinhard Bonnke. Dia berkata, ada sesuatu di Brasil. Anda harus datang. Itu yang saya cerita. Mereka mulai menjual tiket. Jadi di sana tuh tiketnya dijual kalau mau KKR. Karena kalau gratis nggak bakal bisa masuk. Nggak bisa. Nggak mau tempatnya. Jadi kan nggak tahu juga loh. Ada berapa banyak yang mau datang. Jadi mereka sewa satu stadion. Itu ternyata itu mau 80.000. Jadi tiket tuh dijual kurang dari 6 jam sold out. Wah,
Itu kalau di Indonesia ada KKR jual tiket, perkara itu. Pasti bacotnya lebih besar daripada jumlah yang hadir. Tetapi itu luar biasa, saudara. Itu cara membatasi, karena kalau gratis, saudara, waduh tumpah itu ruangan. Tetapi udah bayar aja, orang betul-betul berbondong-bondong, luar biasa. Atau gratis itu mungkin nggak tahu kan? Nggak mau lagi. Bukan. Ya. Ada yang datang nggak tahu kan? Iya betul. Jadi karena itu mereka jual. Cari stadion yang kedua, sekitar 3 hari sold out. Wah, ini yang waiting list masih banyak. Cari stadion yang ketiga, itu yang 2 tuh ada di Sao Paulo. Ya. Mereka cari lagi stadion, akhirnya dapat di Brasilia, ibu kotanya Brasil, ya. Di seluruh National Stadium. Mereka, jadi pada hari itu ada 3 stadion yang dipakai. Ya. Itu hanya 1 hari. Hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020. Ya. Dan yang hadir 180.000 anak-anak muda dengan usia rata-rata 24 tahun. 180.000? 180.000. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 12 jam. Non-stop. Pujian, penyembahan, firman, pujian terus. Mereka di tengah lapangan. Itu dipanas-panas. Mereka terus. Ya. Selama 12 jam. Dan saya tanya di sini, Indonesia kira-kira bisa nggak ya? Mereka bilang bisa. Saya bilang, pasti bisa. Luar biasa. Pasti bisa. Karena pada waktu kita omong-omong dengan para pemimpin di sana, mereka sama-sama dapat bahwa ada 2 negara atau 2 bangsa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggerakkan anak-anak muda untuk dunia. Yang pertama Indonesia, yang kedua Brazil. Amin. Dan kita lihat sendiri, kita ini semua seperti nubuatan tapi sedang mulai digenapi. Amin. Jadi yang namanya Pentakosta ketiga itu memang sekali lagi kalau boleh saya sekarang diberikan ada 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga. Oh, ini kesimpulannya ya dari Pentakosta ketiga. Yang artinya kan tadinya kan cuma satu pengertian satu-satu dibuka sehingga waktu dijawab itu apa tuh apaan? Sekarang sudah ada 5. Ya. Yang pertama itu adalah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now, yang melebihi asli. Amin. Yang kedua, jadi pencurahan Roh Kudus itu artinya kesatuan tubuh Kristus, dan karena ada banyak orang pikir itu kan cuma kegerakan gereja-gereja Pentakosta aja. Semua. Ya. Jadi dengar nggak kalau sekarang tahun 2017? Jadi dari 3 aras dunia. 3 aras dunia ya. Katolik, World Council of Churches dengan gereja-gereja sedunia, dengan World Evangelical Alliance yang pernah di sini. Ini tahun 2017 ketemu di Jenewa dan sudah sepakat akan menginjil bersama-sama. 2018 itu diresponi oleh Indonesia di Brastagi. Semua termasuk Katolik meresponi ini, akan bersama-sama menginjil. Tahun 2020 kita ketemu lagi. Bagaimana caranya? Mereka tunggu. Oke, kita tunggu Pak Niko dari Brasil. Dan sekarang saya sudah dapat. Amin. Yang pertama ini anak-anak muda. Yang pertama tadi pencurahan Roh Kudus kan? Kemudian definisinya tadi. Yang kedua pencurahan Roh Kudus. Pertama pencurahan Roh Kudus. Yang kedua penuaian jiwa yang terbesar, dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Amin. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi anak-anak muda yang saya sebutkan dengan generasi Yeremia. Anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan melayani bangsa ini lebih jauh lebih dahsyat, tidak pernah terjadi. Itu untuk Indonesianya. Dan Pentakosta ketiga, yang keempat nih, ini adalah memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Betul. So, ini yang paling penting. Dan yang kelima, dan Alkitab, dan itu sesuai dengan firman Tuhan kan, bahwa gempa terjadi, bangsa akan bangkit melawan bangsa, itu bukan akhirnya. Tapi hari-hari, Injil dulu harus diberitakan. Yang terjadi hari-hari ini adalah untuk wake up call bagi gereja. Amin. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ini saya percaya. Dan yang kelima, saya berani berkata bahwa Pentakosta ketiga ini lahir di Indonesia. Dan dari Indonesia akan dari Cindy Jacob kita pasti kenal semua. Dia yang datang di sini, yang memberikan nubuatan
bahwa kalau dulu Pentakosta kedua itu dari barat ke timur, ya. Tapi yang ketiga ini dari timur ke barat. Ya. Jadi mungkin tadi yang benar. Ya. Selama ini apa Indonesia? Bener lah Indonesia, bener. Dan benar apa yang Alkitab katakan kan, apa yang tidak dipandang oleh dunia itu yang akan dipandang Tuhan. Sekarang ini sudah diakuin. Amin. Jadi artinya yang di Amerika tahu mereka. Amin, amin. Jadi saya katakan, maaf ya, saya lebih gampang ngomong sama mereka. Ya. Karena mereka tuh mengenal apa yang disebut dengan peristiwa di Azusa Street. Ya. Itu di Indonesia saya lihat kadang-kadang beberapa gereja Pentakosta tidak tahu. Dan saya pikir kan gini, dunia ini kan bundar, Pak Niko. Kalau dari barat ke timur, ya kan Alkitab bilang Injil harus diberitakan sampai ujung kan. Jadi kalau dari barat ke timur, akhirnya sekarang putaran selanjutnya kan timur ke barat. Betul. Kan, iya kan. Jadi apapun yang Pak Niko bilang, ini kan dasarnya Alkitab dan firman Tuhan. Betul. Wow, luar biasa. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kadangkala kita banyak terpengaruh oleh kritik-kritik yang tidak jelas, saudara. Karena itu seringkali apa yang terjadi, benar kata Paulus bilang, aku seorang petinju yang tidak sembarang saja memukul. Saya khawatir hari-hari ini ada banyak orang petinju yang sembarang saja memukul. Pokoknya orang kalau kasih sesuatu pewahyuan dari Tuhan, sikat dulu, serang dulu. Tetapi tahukah saudara, Alkitab bilang uji segala sesuatu. Tidakkah saudara ingat nasihat Nikodemus, bahwa kalau bukan dari Tuhan nanti hilang sendiri. Tetapi kalau dari Tuhan, mau disikat bagaimanapun, mau diserang bagaimanapun, Alkitab bilang dari buahnya lah akan dikenal. Itu sebabnya dari beberapa tahun terakhir ini begitu banyak serangan tentang Pentakosta ketiga, tentang kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Jiwa-jiwa justru diselamatkan, gereja-gereja Tuhan dibangkitkan, mujizat-mujizat terjadi. Dan yang paling nyata, ada dua hal yang luar biasa. Yang pertama yang dikatakan apa? Kegerakan rohani, orang bertobat di mana-mana. Dan yang kedua, orang-orang muda diselamatkan Tuhan. Aduh, dulu tahun 70-an kalau gereja 1000 orang bisa ada 100 anak muda aja hebat. Tapi sekarang kalau gereja 1000 orang, 800-nya anak muda. Amin. Wah, luar biasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, lepas daripada saudara menerima atau menolak, itu adalah hak saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan dari program Kamu Hebat ini, sebagai sahabat dari saudara, saya harus membagikan sesuatu yang membangun dan menjadi berkat. Karena saya percaya YouTube channel ini bukan sekedar untuk bikin apa itu namanya fitnah, untuk menebar hoax, untuk menebar gosip, tetapi juga untuk membangun, untuk menguatkan, untuk menuntun pada kehendak Allah. Dan tadi dijelaskan ada 5 hal dahsyat tentang Pentakosta ketiga. Mungkin istilahnya saudara menolak, saya nggak mau terima Pentakosta ketiga, terserah ya kan. Buat Pak Niko yang penting adalah inilah kegerakan rohani di akhir zaman. Kalau pakai bahasa saya bilangnya gini, kegerakan Roh Kudus gila-gilaan. Jadi kalau saudara menolak istilah Pentakosta ketiga, buat saya ini pakai ini aja, gerakan Roh Kudus gila-gilaan di akhir zaman. Nah, Pak Niko dapat dari Tuhan bahwa ini adalah kegerakan Pentakosta ketiga, kegerakan Pentakosta terakhir, kegerakan Roh Kudus terakhir. Dan ada 5 hal yang terjadi. Yang pertama tadi apa Pak Niko? Kegerakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa yang di zaman now ini, yang melebihi Azusa Street, karena akan menjangkau jiwa-jiwa. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar. Dan terakhir, dan sebelum Tuhan sudah datang untuk kali. Betul. Alkitab memang bilang begitu. Apa yang Alkitab bilang? Gempa bumi itu bukan akhirnya, tapi akhirnya Injil akan diberitakan. Orang akan pergi dari barat ke timur untuk apa? Untuk laparan haus akan firman Tuhan. Dan itu terjadi. Lalu yang ketiga, gerakan membangkitkan generasi anak-anak muda, generasi Yeremia, generasi orang-orang muda, orang yang berkata, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, ya kan? Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya pikir benar di akhir zaman tantangan makin berat. Orang-orang tua ya kan akan mendapat mimpi, akan mendapat arahan, akan mendapat tuntunan. Orang-orang muda yang bergerak, orang-orang muda yang maju, orang-orang muda yang berprestasi, baik kemuliaan Tuhan. Lalu yang keempat, akan memberikan kepada kita kuasa.
akan memberikan untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan. Kuasa bukan sekedar untuk gaya-gayaan, saudara, ya kan? Tapi kuasa untuk mentuntaskan amanat agung. Berarti akan ada orang-orang dipakai Tuhan bisnismen, akan ada orang dipakai Tuhan polisi, tentara, jaksa, hakim, ya kan? Orang-orang di dunia marketplaces, saudara, ya kan? Karena akan menuntaskan amanat agung. Saya percaya tidak ada pendeta yang bisa satu orang menuntaskan amanat agung, tetapi spread the fire, bagikan api itu supaya di mana-mana Injil diberitakan, Dan yang kelima, yang terakhir, itu yang saya tidak pernah lupa, karena itu yang saya paling senang, saudara, mulai dari Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia menolak gerakan Pentakosta ketiga ini, menolak gerakan Roh Kudus di akhir zaman, saya pikir sudah nggak percaya diri, saudara. Karena sudah cuma pikir orang Amerika yang bisa, pendeta-pendeta hebat yang ada brewoknya gitu, yang memang keren yang bisa. Tidak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Indonesia sudah cukup banyak diejek oleh dunia, Indonesia cukup banyak direndahkan oleh dunia. Tetapi benar firman Tuhan, apa yang direndahkan oleh dunia justru akan diangkat Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Pak Niko, mungkin ada kalimat-kalimat terakhir Pak Niko untuk mengajak jemaat untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman atau Pentakosta ketiga ini. Silahkan. Yang paling penting buat saya bahwa Pentakosta ketiga ini adalah kuasa yang Tuhan berikan hari ini, ya, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya ini adalah menjadikan kita sebagai murid. Ya. Murid itu siapa? Orang yang hidup seperti gurunya. Amin. Yang menyerupai gambarnya. Ya. Dan saya percaya bahwa hanya orang-orang yang seperti ini yang akan ikut dalam pengangkatan. Amin. Jadi udah bukan waktunya hamba Tuhan satu nyerang hamba Tuhan lain, gereja satu nyerang gereja lain, dominasi 1.000. Gandengan tangan, selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Jadikan semua bangsa itu muridku. Berbeda itu wajar. Iya. Ya. Itu yang paling penting menurut saya. Amin. Jadi itu memang Pentakosta ketiga itu adalah pencurahan Roh Kudus di zaman sekarang untuk memberikan kita kuasa. So, tidak mungkin dengan kekuatan sendiri. Harus berikan kuasa. Itu kuasa Roh Kudus yang Tuhan namakan hari-hari ini, itu adalah Pentakosta ketiga. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu, kesimpulannya Pak Niko ajarkan kepada kita, terima Roh Kudus sedang bergerak. Dua, hidup benar, hidup setia, hidup kudus. Yang ketiga, bersatu. Dan yang keempat, menangkan jiwa. Jangan kebanyakan ribut. Jangan kebanyakan berkelahi, saudara. Jangan kebanyakan nyerang orang. Tetapi mari kita fokus pada jiwa-jiwa, fokus pada kehendak Tuhan, fokus pada amanat Kristus. Karena amanat agung Kristus bilang, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya Gilbert Lumondong bersama dengan rekan saya yang hebat, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko, mengatakan kepada saudara, kamu hebat dan terimalah kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Tuntaskanlah amanat agung. Pergi, jadikan sekalian bangsa murid Kristus. Haleluya.